Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya di antara mereka yaitu yang kita baca manaqibnya Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Ini salah satu nikmat terbesar ketika seorang hamba itu bisa mengabulkan hajat hamba Allah. Itu nikmat terbesar. Apabila seseorang minta bantu lawan kita, kita kada bisa membantuinya, padahal kita bisa membantuinya, itu bahaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amunnya kita kawan membantu hamba Allah, itu adalah nikmat terbesar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu ketika kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka beliau berkhidmah membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu simbol juga. Biasanya orang-orang kita bahari itu mengamalkan dua nang kaya Syekh Samman, barang mengangkatakan kopernya barang jaga itu tak. Barang mengantarakan inya barang ke bandara. Barangnya kena di apakah? Mengabulkan hajatnya lah sembahyang hajat itu supaya apa garam? Supaya masuk dalam golongan berkhidmah kepada orang yang berziarah ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu jadi tamunya Allah dan tamunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu sangat cinta kepada orang yang berziarah ke makam baginda Muhammad. Tanda cinta itu ya berkhidmah kepada orang-orang yang hendak berziarah ke makamnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membaca manaqib ini, ya Allah, mudah-mudahan ada langkah bertaala. Biasanya namanya kita niat kita itu hendak mengabulkan hajat orang. Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Siapa yang hendak dapat hajatnya kabul, maka kabulkan dulu hajat hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jurulun amunnya kita adalah ada orang minta sembahyang hajat, pasang dulu hajat kita. Kenapa garang malaikat mendoakan, ya Allah kabulkan hajat ini juga ya Allah. Kada itu aja langsung dalam lisannya Sayyidina Muhammad, jar Sayyidina Muhammad kana Allah fi hajati. Amunnya Sayyidina Muhammad sudah yang menyambat bahwasanya siapa yang mengabulkan hajat seorang hamba, maka hajatnya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahasia perkataan Sayyidina Muhammad, maka hajatnya akan kabul juga insyaallah. Kayak pian ini mengabulkan hajat sahibul hajat, hendak sembahyang hajat, mengabulkan hajat beliau, insyaallah hajat pian kabul juga insyaallah lah. Pasang niat itu amunnya orang hendak bujul, biar bahasanya itulah kada tapi banyak juga, kada bisi duit tu kada bisi banyak juga, tapi pengabulan hajatnya kenapa garang? Kenapa jadi hajat orang itu jadi pengabulan cepat kabul? Inya suka mengabulkan hajat orang lain. Itu yang pertama, itu penting lah. Amunnya ada orang bisi hajat dibantu hajatnya, tapi amun orang itu belajar tauhid, hajat yang terbesar yaitu hajatnya hanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun orang sudah dapat ridhonya Allah, apa aja yang ia kehendaki insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani,
wa 'alaika bi husnil dhann billahi wa bi 'ibadihi fa innallaha la yas'alu an husnil dhann bi 'ibadihi bal yuhasibuka 'ala su'idh dhann bihim. Artinya, lazimilah olehmu sangka baik dengan Allah dan dengan segala hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tiada akan menerima akan hamba yang bersifat tiada akan tiada akan menanya akan hamba yang bersifat sangka baik, tetapi Allah akan menghisab orang atas sangka jahat dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang terbaik salah satunya yaitu adalah husnudzan billah. Kita itu selalu sangka baik kepada Allah. Allah Ta'ala kena kada menanya. Orang yang suka sangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lawan sangka baik terhadap hamba-hamba Allah. Makanya kita diajari guru kita itu biasanya dari beliau, ketika seorang hamba itu ada maksiat kepada Allah, lalu ia menuju sebuah pohon, lalu ia berlindung di pohon tersebut. Ketika ia keluar daripada pohon itu setumat benar. Kalau lah paling berapa menit, ketika ia sudah keluar daripada balik pohon itu, kita harus yakin bahwasanya inya itu sudah diangkat oleh Allah sebagai waliullah. Kita kada tahu berapa setumatnya itu. Nah, ketika inya di balik pohon tersebut, inya itu bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang paling baik, makanya ana inda dhanna 'abdi bi, ini salah satunya lah amunnya kita husnudzan terus lawan Allah. Aku yakin ya Allah Ta'ala itu baik, insyaallah Allah Ta'ala kena hendak memarakakan aku lawan Baitullah. Apabila kita husnudzan baik lawan Allah, biar kada berduit, insyaallah tulak aja kena umrah tau. Husnudzan lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ulun berdoa, sudah guru aja berdoa mudahan kawat tulak kada kabul. Kenapa? Karena hati kita masih ada suudzon, kada baik sangka lawan Allah. Tapi kita harus ada di sini baik sangka kepada Allah. Apabila baik sangka kita terus kepada Allah, maka Allah akan balas kena dengan keberkahan hidup. Itulah husnudzan billah wa bi'ibadih. Salah satunya juga amalan yang paling baik yaitu husnudzan, baik sangka lawan hamba Allah. Ini jar perkataan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan ini insyaallah lah. Jadi ini sedikit daripada membaca manaqib. Kenapa? Karena biasanya orang-orang di daerah kita Banjarmasin, insyaallah di Jawa kada datang. Di Jawa adalah hendak berangkat umroh baca manaqib adalah kada datang. Kenapa? Jadi orang Banjar itu hendak umroh, hendak haji. Ini sebenarnya kada sekedar hendak umroh, hendak haji aja lah. Misalnya kita hendak ziarah Wali Songo, misalnya kita hendak berlayar dari Banjar naik kapal, sebelum kita berlayar itu baiknya kita dianjurkan membaca manaqib. Kenapa? Karena ketika membaca manaqib orang soleh, rahmat Allah Ta'ala turun. Ketika rahmat itu turun, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah diberikan Allah Ta'ala keselamatan. Nah, jadi karena sahibul hajat ini mengumpati cara babuhan terdahulu daripada leluhur kita, apabila hendak berangkat inya membaca manaqib daripada Tuan Syekh Muhammad. Kenapa jadi dikhususkan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani? Karena emang Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani ini adalah gurunya daripada Datuk Kelampaian. Maka beliau di sini pun ada menyambat, siapa yang berziarah ke makam Nabi kada minta izin lawan aku, maka ziarahnya itu sia-sia. Lalu ada yang berpendapat, amun kaitu kita hendak tulak umrah, hendak berziarah ke makam Sayyidina Muhammad, paling kada kita minta izin ruhaniyah. Izin ruhaniyah itu yang baca manaqib. Izin ruhaniyah itu minta membaca manaqib agar kita diterima oleh Allah ziarah kita ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini min babil adab ajalah, biar kada baca manaqib insyaallah diterima aja oleh Allah ziarah kita. Tapi ini min babil adab.
Ini adat daripada adat yang bagus. Kenapa? Garang adat itu yang menyampaikan kita kepada mendapatkan rahmat Allah, itu bagus. Adat yang menyampaikan kita kepada mengingat Allah, itu bagus. Adat yang menyampaikan kita supaya mendapatkan keberkahan daripada Allah. Jadi amalan yang paling cepat tadilah hendak mendapatkan hajat kita kabulkan hajat orang, wabil khusus apabila yang berhajat itu hamba Allah yang solihin. Apabila orang soleh ini ada berhajat, kabulkan hajatnya. Itu yang pertama. Atau ada hajat orang-orang yang penuntut ilmu. Hajat orang yang penuntut ilmu itu apabila kita kabulkan, cepat kena dikabulkan oleh Allah hajat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, hajatnya kuitan. Apabila kita ada bisi orang tua di rumah, apabila orang tua itu ada bisi hajat, abah mintuha, apalagi abah bujur, abah kandung, apabila beliau ada hajat, kabulkan hajatnya, andak hajat kita ketika itu, insyaallah mustajab hajat kita tuh. Kada perlu kita ya Allah, kada perlu kita berdoa, karena kita mengabulkan hajat orang tua kita. Orang tua kita hendak misalnya apakah, nak tukarakan naklah nasi, langsung tukarakan. Nak abah hendak berdapat, langsung datangi. Ketika kita mengabulkan hajat orang tua, hendak hajat kita, salah satu hajat yang terbesar, ulunlah apabila pian mengabulkan hajat orang, yang pertama mendapatkan ridhonya Allah. Hajat yang di dunia hajat yang di dunia jangan sampai kada minta lawan Allah, ya Allah permudahkan langkah ulun untuk berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ini misalnya pian kena ada kuitan minta hajat, nak tukarakan pang andak hajat, ya Allah ulun mengabulkan hajat mama abah ulun, ya Allah permudah langkah ulun untuk bisa berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Itu aja hajat dunia itu yang paling penting sudah. Hajat kita kayak apa supaya kita langkah kita nyaman ziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zarani wajibat lahu syafaati. Siapa yang berziarah ke makam aku, wajib atasnya syafaat aku kena di hari kiamat, insyaallah. Tapi mudah-mudahan yang di sinilah mengabulkan hajat kami, insyaallah. Hajat pian langkah mudah insyaallah menuju ke makamnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, mengabulkan hajat kuitan, mengabulkan hajat penuntut ilmu, mengabulkan hajat para orang-orang saleh. Itu cepat. Yang kedua, amunnya ada hendak hajat qabul, misalnya hendak haji atau hendak umrah atau hendak berziarah ke makam Sayyidina Muhammad, ini doa yang ulun ambil sanadnya daripada Habib Faruk kepada guru beliau sampai ke Syekhana Khalil Bangkalan, Madura. Rabbi yassir lana ziyarah, Rabbi yassir li ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amalannya, Rabbi yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu. Itulah jujur nalah ulun mulai datang itu ulun amalakan terus habis sembahyang 5 waktu, kada pernah ulun tinggalkan. Ya mungkin ada lah tertinggal, tapi hampir kebanyakan doa ulun setelah sembahyang 5 waktu, sekalipun kena ada doa dari orang lain, habis sembahyang 5 waktu ulun amalkan terus. Rabbi yassir lana ya Allah ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati habibika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak hati hendak umrah tuh timbul ada aja langkahnya. Berduit kada jua, sugih kada jua, tapi timbul ada aja kena yang nulakakan. Amunnya ulun tambahi, ternyata pas ulun tambahi itu hendak ke kota Tarim semalam itu dipermudah oleh Allah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu. Rabbi yassir lana ya Allah ziyarah Makkah wal Madinah wa Tarim. Ulun tambahi, ternyata nyaman langkahnya itu dengan berkat doa. Orang mukmin itu senjatanya adalah doa. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Itu diamalkanlah. Imbas sembahyang 5 waktu diamalkan. Amunnya hendak bujur-bujur ziarah ke makam Sayyidina Muhammad
Amunnya hendak bujur-bujur kena dapat rezeki kawa menunaikan umrah atau kawa menunaikan ibadah haji. Rabbi yassir lana ya Allah ziarah Makkah wal Madinah wat Tarif bi barakati habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi kalau sudah. Nah, amalan yang ketiga, amunnya hendak cepat juga. Mun hendak cepat umrah lawan ziarah makam Sayyidina Muhammad, menabung setiap hari 1 juta. Insyaallah cepat aja. Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah 1 juta sehari, insyaallah cepat aja. Hendak umrah itu cepat aja insyaallah. Maksud ulun itu menabung lah, menabung itu disisihkan duit itu apabila niat kita bagus. Kita telah menabung misalnya sehari misalnya 100.000. Niat kita itu kena dilihat oleh Allah. Biar bahasanya menabung sehari misalnya 10.000 aja, tapi itu kena jangan dipakai. Ya Allah, ulun berniat ini ulun gasan kawa ziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Kena insyaallah dipermudah oleh Allah toh. Ini amunnya kada ditabung habis kayak itu aja duit. Langkah kita hendak ke sana apa? Yang paling kada ada usaha tuh apa usahanya ya menabung. Amunnya kawa 1 juta sehari bagus lagi. Amunnya kada kawa ya sedikit digunakan. Misalnya gaji 10 juta sebulan, ya disisihkan misalnya kan ya seberapakah misalnya kalau lah tuh amunnya 10 juta, amunnya misalnya yang 100 juta sebulan itu ya lain lagi kisahnya. Ya maksud ulun itu apa? Maksud ulun itu ada usaha sekalipun kita itu kada mampu, ada usaha timbul ada aja kena orang. Nah, aku mah menambah hiakan. Ada jarang kayak itu kena. Percaya kada percaya, asal kita bujur niat kita memasang niat kita bujur. Amun niat kita itulah bujur-bujur, insyaallah ada jalan langkahnya kena. Ada jalan langkahnya. Mau ulun ini sugih bubon pian pada ulun, tapi hendak tulah ada aja jalannya. Ya mudah-mudahan pian dipermudah juga insyaallah langkah insyaallah lah. Ilaha illallah berkat Tuhan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sam'an Al-Madani. Dan yang terakhir, apabila hendak bujur-bujur jua ziarah ke makam Sayyidina Muhammad lawan menunaikan ibadah haji lawan umrah, jalannya jar ulama salah satunya berkhidmah dengan orang yang hendak tulak. Berkhidmah dengan orang yang hendak tulak. Asal jangan orangnya diangkat lah. Ini kena orangnya diangkat, ini mengangkat awak orangnya ya, Pak. Nah, barangnya apakah berkhidmah? Kenapa garang? Man khadam gadam. Orang yang ketujuh berkhidmatnya akan maju dalam segala hal. Berkhidmah apakah? Paling gada doa lah, Itu ada 4 tadilah amannya orang hendak mendapatkan hajatnya qabul. Insyaallah hajat kita qabul pada tahun dunia akhirat insyaallah lah. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sam'an Al-Madani yang sudah diijazahkan semalam oleh Guru Muaz, diamalkan astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu berapa? 70 kali. Baca pulang la ilaha illallah. Siang malam diamalkan ya 166. Allahu Allah 66. Itu 33 kalau tulisannya kalau lah. Tapi Allahu Allah 2. Artinya Allahnya itu 66 kali. Amunnya Allahu Allah 33. Ya. Terus hu berapa? 77 kali. Nah itu diamalkan insyaallah karena dipanggil oleh Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sam'an Al-Madani. Karena kan ada tawasulnya, sudah itu ada tawasulnya. Dan amalkan juga amalan beliau, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Faidah barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Al-Qur'an, bertahlil Al-Qur'an juga ada kan situ serta bertahlil Al-Qur'an qul huwallahu 33 kali itu kan termasuk tahlil, baca la ilaha illallah dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad
bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya akan meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya. Nah, ini orang bahari itu biar apa ya lah, setahun sekali itu adanya baca manakib di rumah. Nah, ada biar kada usah berundangan orang banyak, tapi ketika masuk sudah Dzulhijjah nya berusaha kayak apa supaya di rumahku tuh dibaca. Biar orang-orang aja, biar orang beli maka undang orang ba-6, tapi setiap tahun inya mengadakan manakib, membaca manakib Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Kenapa garang itu pangna supaya di luar inya amunnya ma'amalakan itu rezekinya tuh diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hajat kita qabul dunia akhir insyaallah lah. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh Ustazah Hamisah dan ibu beliau dan seluruh yang berangkat sekitar 17 lawan ulun lah, 17 orang insyaallah hari Minggu itu berangkat dan bermalam di Jakarta. Mungkin karena di sana kita ziarah para aulia Allah dulu, karena sore kita sudah di Jakarta, jadi habis maghrib itu kawah hendak ziarah lagi ke makam-makam bebuan para aulia Allah yang ada di Jakarta. Pagi jam 9:15 itu langsung ke kota Madinah. Insyaallah majlis yang istiqomah, majlis yang anggota-anggota majlis yang ada di Majelis Al-Ikhlas, insyaallah ulun sampaikan salam bebuat bian kesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau usah seikung datang ada ulun lah. Kebanyakan kada kuat sambati ulun. Pokoknya jamaah Al-Ikhlas atau jamaah simpang ampot sama-sama berataan kayak itu nah ya, kalau lah kada kawa disambati sebuting kada ada waktunya. Insyaallah disampaikan kena dibagi, dan insyaallah kena ketika di hadapan Tuan Syekh kubur Tuan Syekh Muhammad itu diparak pas nya parak aja lawan bini-bini Nabi kada jauh, karena parak lawan Sayyidina Utsman itu ada di sana kubur Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani itu ada insyaallah lah. Dan insyaallah karena ada jam majelis di sana streaming kena barangnya kayak pakai video lah. Malam Senin itu insyaallah ada di luar Batang ulun usahakan ulun streaming majelis di masjid luar Batang situ. Majelis biasa lah, mungkin lembabuhan lakiannya ada di situ kan. Karena malam Senin kita majelisan, tapi di sini tetap majelis, tapi kita tetap juga majelis insyaallah di luar Batang tuh insyaallah majelis insyaallah malam Senin. Malam Selasanya insyaallah sudah ada di Madinah. Doakanlah berdataan, mudah-mudahan selamat berdataan, diberi kesehatan, diberi panjang umur, berkah, dan mudah-mudahan kawa menjaga seluruh anggota tubuh daripada maksiat kepada Allah. Makanya jar ulama, apabila kita itu berhaji, hilang pahala haji itu dengan satu pandangan syahwat kepada orang yang ajnabiyah. Kenapa garang? Nih misalnya kita berhaji, bahkan kada satu haji, 1000 haji yang kita gawi di Mekah, itu akan hilang pahalanya ketika kita memandang salah satu daripada hamba Allah, misalnya lakian memandang bebinian dengan pandangan syahwat. Itu jar ulama, pandangan satu kali pandangan syahwat yang haram itu lebih banyak dosanya daripada pahala, bahkan melunturkan seluruh pahala haji. Kan bahaya kalau lah. Ini kena di Makkah lihat apa-apa, kena doakan berdatanlah mudahan kawa menjaga nih nah. Maka bini kada umpat nih. Jangannya bini umpat kurang lebih lah. Mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan kawa menjaga anggota tubuh daripada maksiat. Yang paling penting doakan mudahan kawa menjaga hati insyaallah lah, menjaga hati insyaallah. Nah, ini pesan ulun yang kada tulak, yang wabil khusus yang tulak. Ingat tekan ini jen. Amun siapa aja kena yang tulak umroh atau melihat streaming di TV, jangan sampai ketika melihat Ka'bah biasa-biasa aja, tapi melihat itu bangunan yang bagus, jam ada kalau jam apa itu ngarannya itu hotel apa, hotel jam. Nah kalau tahu ngarannya nah hotel apa tuh, pokoknya hotel-hotel di sana bagus-bagus. Apabila itu kita akan dihinakan oleh Allah. Apabila kita melihat Ka'bah ada bacaannya,
yang melihat streaming tuh Jin, baca juga. Ada ja. Nah, apabila kita melihat Ka'bah, biasa-biasa aja, itu tanda hati kita hendak itu tanda Allah Ta'ala hendak menghina akan kita tuh. Ya. Melihat rumah Allah, melihat Ka'bah biasa. Melihat apa bangunan yang bagus, masya Allah bagusnya aja. Makanya apa ini hati kita nih? Ini hati-hatilah, hati-hati di sana tuh. Itu yang tulak. Amun yang kada tulak bang, yang kada tulak yang melihat streaming itu nah. Jadi amun yang melihat melihat apa bangunan-bangunan, terbiasa aja tuh dunia ini Ka'bah. Nah, apabila kita memandang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu aja yang kau sampaikan. Bisa di Nabi wa di Nabi al-Fatihah.